Baik Ustaz, tadi kan kita sudah bicara tentang definisi dan dalil ya. Nah sekarang saya ingin langsung ke contoh nih Ustaz, bentuk-bentuk goror. Tadi Ustaz Sarwat sudah menyinggung ya. Jadi goror itu intinya ketidakjelasan ya pada akadnya atau pada objeknya atau pada alat pembayarannya itu nggak jelas. Nah di sini kan ada beberapa nih bentuk-bentuk goror. Coba buka Pak Jamaah buka halaman 26 tuh ada bentuk-bentuk goror. Ya. Yang pertama ada goror dalam akad. Nah ini goror dalam akad itu maksudnya bagaimana Ustaz? Mas Sarwat, mungkin antum bisa menjelaskan. Ya, jadi yang pertama itu pada akadnya ya. Kalau praktek di masa Nabi, Bapak bisa baca itu. Saya mungkin nanti Hasan, kita, minta kita jeda dulu sebentar. Tapi para jamaah sekalian, kita lanjut lagi pembahasannya. Tadi saya ingin lebih tahu lebih dalam ya tentang goror dalam akad nih. Nah, goror dalam akad itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, jadi akad yang tidak jelas itu adalah salah satu bentuk contoh goror. Ya, selain juga nanti ada barangnya tidak jelas, kemudian uang pembayarannya tidak jelas. Nah, kita sekarang awali dulu dengan akad yang tidak jelas. Jadi ini akadnya jual beli, apa pinjem, apa istilahnya dititipkan, apa segala macam, itu antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan. Makanya itu tidak jelas, itu disebut dengan gharar. Kalau Ustadz Wahab di sini ngasih contoh misalnya di halaman 27 ya. Contoh lain yang sering terjadi adalah akad pemindahan antara harta suami antara suami istri. Ketika suami membeli mobil baru, dia berkata pada istrinya, sayang, pakai sayang, ini mobil barunya kamu pakai aja ya. Nah, kalimat ini mengandung pasal karet, tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan, diberikan. Nah itu kan biasanya baru ketahuan ini gharar apa enggaknya ketika meninggal. Jadi ini punya siapa rumah ini? Jadi masalah. Tanah ini punya siapa? Ya harta bersama antara suami dan istri itu kalau tidak ada kepastian siapa pemiliknya, apakah dimiliki bersamakah? Kalau memiliki bersama itu berapa persen kepemilikan masing-masingnya? Nah itu semua adalah akad yang sebenarnya masih gharar itu, yang menimbulkan potensi konflik ketika bagi waris. Karena nanti keluarga suami bilang, oh itu punya suami, keluarga istri bilang enggak itu punya istri. Udah gitu dikasih. Kan? Nah, udah dikasih. Padahal di antara keduanya memang tidak jelas juga. Seandainya suaminya yang meninggal nih ya, kita suruh bangun lagi, hidup lagi, kita lihat, ini jadi punya siapa? Gua juga kagak ngerti punya siapa gitu kan. Nah itu gharar itu sebenarnya. Maka oleh karena itu antara suami dan istri harusnya jelas gitu. Ini punya siapa? Punya suami apa punya istri atau punya bersama? Kalau punya bersama itu masing-masing potensinya kepemilikannya itu berapa dan seterusnya, ya itu harus jelas. Sama juga dengan kasus orang tua pada anak. Jadi gini, banyak nih. Orang tua pada anak tuh ya, biasanya kan kalau anak-anaknya udah pada nikah nih, orang tua punya harta udah mulai istilahnya dijurus-jurusin. Ntar kalau gua nggak ada, lo itu gitu kan, udah mulai dikasih istilahnya bekal buat nanti kalau udah orang tuanya udah nggak ada. Anak pertama nikah, terus bapaknya bilang, kamu pakai aja rumah ayah yang di Pondok Indah gitu kan, ya pakailah rumah di Pondok Indah. Begitu anak kedua nikah, kamu pakai yang di BSD, kamu pakai anak ketiga, kamu pakai yang di mana lagi gitu kan. Nah akadnya itu apa bisa jadi nggak jelas. Apakah ayah itu memberi rumah kepada anaknya, berarti sudah terjadi hibah ya, kepemilikannya sudah pindah 100%, ataukah itu cuma dipinjemin doang? Akadnya apa gitu kan? Nah, itu yang selama ini nggak pernah jelas. Jadi cuman istilahnya pakai saja. Udah kamu pakai aja. Nah, pakai aja. Dipakai memang. Begitu bapaknya meninggal, si anak merasa kan saya udah disuruh pakai. Berarti kan punya saya dong, gitu. Nah, itu anak pertama ngakuin. Anak kedua ngakuin, anak ketiga ngakuin. Cuman anak keempat, 5, 6, 7, 8 yang pada nggak kebagian, loh kita mana gitu kan? Loh kita mana? Kita nggak dikasih gitu kan? Nah, yang adik-adiknya yang nggak kebagian bilang, itu kan lu cuma dipinjemin doang, ya kan? Nah sekarang kita bagi waris gitu. Nah yang abang-abangnya yang udah dapat duluan bilang, enggak, orang gua dari dulu di sini. Faktanya saya yang pakai rumah ini.
Orang kalau ada yang bocor saya yang benerin, Cara saya apa dan renovasi. sebagainya. Gitu kan? Nah, Itu siapa yang dosa tuh kalau kayak gitu tuh? Bapaknya itu yang dosa itu. Kenapa? Kagak jelas akadnya. Lu minjemin apa ngasih? Gitu loh. Kita bangunin dari kuburan. Yang bener tuh apa? Ya kan, minjemin apa ngasih? Gitu loh. Itu kan harus jelas gitu kan. Jadi bom waktu sudah ditanam oleh si bapak yang kagak ngerti hukum agama. Tahajudnya lama, jidatnya hitam, tapi urusan begini kagak paham gitu loh. Iya, iya kan. Cuman menang lagaknya doang sebakul kayak orang Islam banget gitu. Tapi hukum syariah begini dia nggak paham gitu loh. Harus kan dia jelasin. Ini gua kasih pinjem lu doang. Yang lain lihat ya, nih dikasih pinjem. Ntar kalau bapak lu kagak ada, itu rumah balikin lagi dibagi faraid yang bener. Cuman dipinjemin doang, akadnya jelas. Biar biar bener dan halal. Kalau akadnya nggak jelas, itu namanya gharar. Nah, ini kita lagi ngaji gharar nih. Bapak kagak ngerti agama tuh kayak gitu Pak, gharar akhirnya. Nah, hartanya buat anak-anaknya nggak jelas. Nih buat misalnya gini, dia punya istri, terus istrinya meninggal, terus dia kawin lagi. Nah, harta istri yang pertama sama harta istri yang kedua, yang mana batasnya kan nggak jelas tuh. Memang begitulah kita kehidupan kita. Karena alasannya gini, masa antara suami dan istri itu hitung-hitungan? Enggak lah, kan kita masih sekeluarga. Iya, sekarang dia nggak mau hitung-hitungan, besok begitu pada tua, pada mati, anaknya, cucunya pada ribut, pada berantem. Gara-garanya apa? Nongkongnya kagak ngerti hukum Islam, horor itu. Nah, itu harus dijelaskan dari sekarang. Ntar bapak-bapak pulang tuh bilang sama bini, ini punya gua ya, ini punya gua, ini punya lu yang itu, gitu. Harus jelas. Bapak kenapa? Iya, habis ngaji malam kemis ya dikasih tahu jangan sampai goror. Nah, Tapi- itu. Dilarang kesini lagi sama mama. Iya nggak harus pasti. Ya udah nanti kalau udah ada kesepakatan, udah nanti ditandain. Ini TV punya siapa nih? Punya mama. Tempel stiker mama kan begitu. Ulekan panci parudan punya siapa? Punya mama. Mama kan gitu aja ketahuan. Nah, biar tidak goror. Ketika di rumah itu barang-barang semua ini punya siapa nggak jelas, itu namanya goror. Itu namanya goror. Kepemilikannya tidak jelas gitu. Memang mungkin yang suami kerja, yang istri kerja gitu kan. Kerja bareng-bareng semua ngumpulin duit, tapi kepemilikan di antara mereka berdua tuh harus jelas biar tidak terjadi goror. Jadi ini akadnya harus jelas, ngasih minjem Iya. atau apa gitu Ya misalnya suami pulang bawa kulkas atau bawa TV lah gitu kan. Ya. Ya jelas dong, ini TV siapa? TV suami TV atau TV suami. istri? Kalau TV suami berarti ini yang ya istri boleh boleh nonton, boleh. Cuman kalau mau nonton izin dulu sama suami. Bang, mau nonton, Bang. Iya udah nonton gitu kan. Nah, iya. Kalau suaminya bilang ini hadiah ulang tahun buat kamu jadi TV milik istri, ya berarti yang itu suami jadi kalau mau hadiah. nonton lihat dulu gitu. Izin dulu sama bininya. Mah, mau nonton TV boleh nggak? 1 jam aja, setelah itu cuci kaki tidur ya, katanya gitu. Toib, nah itu goror pada akad. Akad, Ya, toib. Nah sekarang goror ya tadi kan goror itu ketika jelasan pada akad, objek dan alat itunya, alat jual belinya.